Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini kita mau membahas satu soal statistika, tapi satu soal ini ada ABCD gitu ya. Statistika itu dipelajari di SMP, lalu diperdalam di kelas 12 sekolah menengah atas untuk kurikulum 2013 ya. Mari kita jawab dulu soal ini ya. Kita baca dulu ya. Nah, ini walaupun soal rumusnya banyak ya yang digunakan. Latihan hitung tabel di bawah ini. Oke. Jadi dia tuh sudah kasih tahu latihan hitung. Latihan hitung itu nama lainnya mean atau min. Nah, begitu ya. Nah, katanya jawabannya 14. Oke, siap. Nah, sekarang X-nya tidak tahu, kita ditanya X. Oke, yang pertama-tama begini. Kita cari dulu adalah ini kalau dianggap datanya X gitu ya, kita cari dulu XI. XI itu maksudnya tengah-tengahnya. Jadi sebenarnya nggak usah bingung-bingung. 2 tambah 6 bagi 2. 2 tambah 6 itu 8, bagi 2 berarti 4. Nah, kira-kira gitu. 7 tambah 11, 18, bagi 2, 9. Begitu. Nah, sebenarnya sampai sini nggak usah ngitung. Ini tahu 1, ini kesini tuh panjang kelasnya 5. Jadi lompatnya 5. Nah, ya udah 5 ikutin. Berarti sini 14. Lalu di sini diikutin 19, diikutin tambah 5. Jadi 24. Sampai di sini mudah ya. Nah, salah satu rumusnya untuk hitung min adalah gini. Jadi saya tulisnya di mana ya? Di sini aja ya. Itu adalah sigma FI XI dibagi sigma FI gitu. Maksudnya gini, kita kali-kalikan. Nah, ini jadi FI kali XI. Nanti kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan, tulis di sini jawabannya nih. Nah, jawabannya sini. Lalu yang F juga dijumlahkan. Nah, kita tulis di sini. Total frekuensi. Frekuensi itu berarti banyak anaknya, kira-kira gitu ya. Oke, yang ini kita jumlahkan dulu. Ini X berarti nggak bisa dijumlahkan. 2 tambah 8 10. Tambah 4 tambah 3 17. Jadi jawabannya itu 17 tambah X. Selesai. Yang ini sekarang 2 kali 4 8 9 X. 8 kali 14 8 kali 4 itu 32. 8 kali 1 8 tambah 3 tadi simpanan 112. Beres. Ini kali sini itu jawabannya 76. Ini kali ini itu tuh jawabannya 72. Oke. Sekarang kita jumlahkan semuanya, tapi jangan lupa yang X nggak bisa, yang ini ya. Oke, yang ini kita tulis saja. Jadi 9X ditambah. Oke, yang ini kita jumlahkan ya. Ini ketemu ini 120 ya. 120 tambah ini udah 196 ya. 196 tambah 72. 196 tambah 72 berarti 268. Selesai. Oke, kita kerjakan sekarang. Nah, katanya ya, saya kerjakan di sini aja ya. Itu rata-ratanya itu 14. Jadi 14 sama dengan 9X ditambah 268 dibagi 17 ditambah X. Oke. Lakukan apa? Kali silang. Ini tuh nggak boleh coret gitu, nggak boleh. Ini penjumlahan nggak boleh di otak-atik ya. Ini kali sini jadi 17 kali 14. 14 kali 17 ditambah 14X sama dengan 9X tambah 268. Nah, menjadi 238 tambah 14X dengan 9X ditambah 268. Kalau gitu 14X dikurang 9X sama dengan pindahin 268 dikurang 238. 5X sama dengan 30. Waduh, angkanya cantik. Berarti ini X-nya jawabannya 6. Oke, berarti X-nya 6. Oke, luar biasa. Yang B kita ya. Nah, yang B masih bisa nih di kertas ini.
MO itu maksudnya modus ya. Modus itu artinya sering muncul gitu ya. Ada sih yang bilang modal dusta katanya. Enggak, bukan yang itu. Ini matematika. Sering muncul. Nah, ini kita sudah bisa lengkapi ya. Ini 6. Ini jadi 6 nih ya. Nah, ini sebenarnya terus di sini ya. Modusnya itu yang ini nih, antara 12 dan 16. Tapi berapa angkanya? Nah, jadi gini modus itu. Rumusnya. Kalau saya ya, lambangnya gini. TBO ditambah D1 tambah D2 dikali panjang kelas. Panjang kelas lambangnya bebas apa saja. Ada yang P, ada yang C gitu ya, ada yang I gitu, terserah. Misalnya saya mau pakai P aja lah ya, panjang kelas. Nah sekarang TBO itu gini. Jadi kita kan pilih dulu ya, mana kelas modus. Oh yang ini kelas modus, karena dia 8. Nah TBO itu adalah tepi bawah kelas modus. Jadi ini namanya batas bawah dikurangi setengah gitu ya. Kenapa dikurangi setengah? Ini sebenarnya buat gini, buat misalnya kalau soalnya 11,7 masuk mana, masuk sini apa sini, nah kira-kira gitu ya. Nah jadi ini itu 11,5 karena dikurangi setengah ya. Ditambah D1 itu gini, frekuensi kelas yang kita pilih dikurangi sebelumnya, jadi 8 kurang 2 gitu ya. Jadi saya tulis di sini ya, D1 itu 8 kurang, oh ya salah ngomong ya, jadi dikasih tahu 8 kurang 6, jadi jawabannya 2. Jadi dikurangi sebelumnya. Sedangkan D2 itu kelas yang kita pilih itu dikurangi sesudahnya, jadi dikurang 4, jadi jawabannya 4. Oke, D1 nya berarti 2 dibagi 2 ditambah 4, panjang kelasnya itu 5. Nah jadi bukan gini, bukan 12 kurang 16 jadi 4, bukan, tapi sebenarnya 12, 13, 14, 15, 16. Nah itu jadi 5. Untuk memudahkannya boleh gini, 16 kurang 12 tambah 1, karena 12 nya mau dihitung. Boleh juga kayak tadi ini, 7 ke 12, jadi ke yang beda kelas 5. Oke, 11,5 ditambah 2 per 6 dikali 5, ini tuh 1/3 ya. 11,5 ini 1/3 nih, jadi 5 dibagi 3 gitu ya. Kalau dicoret 1, dicoret 3, 5 dibagi 3 itu ya 1 itu jadi 3, terus udah gitu jadi 20. 1 kalau dibulatkan sih sebenarnya 1,7 begitu ya. Nah ini kalau dikerjakan sekarang ini jadinya 13,2. Nah jadi modusnya 13,2, tapi pembulatan ya. Oke, modusnya selesai 13,2. Sekarang Q1. Kita tulis rumusnya di kertas yang berbeda. Oke, untuk Q1 ya, Q1 itu rumusnya gini, L1 ditambah 4 data dikurangi frekuensi kumulatif kurang dari dibagi F1 dikali panjang kelas. Saya nggak konsisten ya, tadi panjang kelasnya P, di sini C, nggak apa-apa ya. Jelas gitu. Kalau ini bahasa Inggris, ini P panjang gitu ya, panjang kelas. Nah sebenarnya gini, kalau Q2 kuartil kedua jadi L2 tambah setengah data ya. Ini kalau mau dilengkapi ya, buat belajar ya, setengah data dikurangi frekuensi kumulatif kurang dari dibagi F2 kali panjang kelas. Untuk Q3 berarti L3 ditambah 3/4 N dikurangi frekuensi kumulatif kurang dari dibagi F3 dikali panjang kelas. Nah untuk semua yang ada namanya il, jadi Q1 itu kuartil ke-1, kuartil kedua, kuartil ketiga. Kuartil kedua itu ada nama lainnya median ya. Ini kuartil bawah, kuartil tengah boleh, kuartil atas. Semua yang ada il-ilnya sebaiknya kita bikin frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu apa sih? Nah gini, jadi 2, tulis 2, lalu berikutnya ini 6 ya. 2 tambah 6 8, 8 tambah 8 16, 16 tambah 4 20, 20 tambah 3 23. Nah jadi total data ada 23, betul nggak? Betul. 17 tambah 6
23 ya. Tuh, di sini total data ini, total data. Oke, nah sekarang begini ngerjainnya. Yang Q1 ya, hitung dulu seperempat data. Jadi kalau gitu, seperempat kali N, berarti seperempat dikali 23. Ini kalau dihitung itu jawabannya 5,75. Oke. Nah, kita cari di frekuensi kumulatif 5,75 itu ada di mana? Nah, maksudnya gini nih, yang ini 2 itu ya berarti data ke-1, data ke-2 ada di sini. Ini 8 itu maksudnya gini, data ke-3, 4, 5, 6, 7, 8 ada di sini. Oh, kalau begitu data 575 di sini. Tuh, Q1-nya ada di sini. Nah, sampai sini. Nah, kita mau rumus ya. L1 seperti TB tadi tuh ya. Ini 7, berarti kurangi setengah. 6,5 ditambah seperempat data, seperempat dikali 23. N itu data semuanya, frekuensinya gitu ya, 23 dikurangi sebelumnya. Nah gini maksudnya, kita kan nyampe di sini ya, sebelumnya frekuensi kumulatifnya 2. Kalau kita nyampainya di 16 bagaimana? Berarti sebelumnya 8 gitu ya, dibagi frekuensi kelas yang kita pilih. Yang ini, tapi bukan yang ini, yang ini ya, 6. Panjang kelasnya tadi bukan 4 tapi 5. Oke. Kita hitung sekarang 6,5 ditambah ini 23 dibagi 4. 23 dibagi 4 itu 5,75 ya. Ini sebenarnya sudah dihitung tadi. Nah, di sini ya. Dikurang 2 dibagi 6 kali 5. Kalau gitu 6,5 ditambah ini jadi 3,75 dibagi 6 dikali 5. Jadi ini 6,5 ditambah 3,125. Jadi jawabannya 9,625. Nah, buat ngeceknya kita pilih kelas ini. Jawaban kita harus di antara ini. Oke, betul. Satu lagi buat OGI positif. Oke, OGI positif itu adalah sebenarnya kurang dari gitu ya. Maksudnya bagaimana sih kurang dari? Jadi gini, buat tabelnya dulu. Nah, ini kita ke sana ya. Nah, ini frekuensi. Nah, ini yang kelasnya gitu yang untuk misi yang sininya. Jadi maksudnya kurang dari itu begini ya. Ini kan ada 2 ya. 2 itu sebelumnya berarti 1,5. Nah, 1,5. Lalu ini sebelumnya 6,5. Terus gitu ya. 12 berarti sebelumnya sebenarnya ditambah 5 saja ya, 11,5. Berikutnya 16,5. Berikutnya satu lagi 21,5. Nah, jadi kita mau memakai data frekuensi kumulatif kurang dari. Coba ya. Nah, ini sebelumnya ya. Kalau 1,5 nih, ada nggak data yang 1,5? Tidak ada. Berarti 0. Karena sekecil-kecilnya itu antara 2 dan 6. Nah, jadi kita masuk di sini nih, yang kurang dari 6,5 ada 2. Oke. Bagaimana? Maksudnya si OGI itu begitu. Ini saya skalanya kurang bagus ya. Ini nggak pakai penggaris, ada 2. Nah, gitu. Oh ya, di sini saja ya. Ada 2. Nah, jadi yang kurang dari 6,5 ada 2 ya. Oke. Titikin di sini. Oke, siap. Sekarang yang kurang dari 11,5. Jadi yang sini ada 8. Bagaimana? Ini saya nggak pakai skala ya. Tuh, ada 8. Nah, sekarang yang kurang dari 16,5. 16,5 di sini ada 16. Oke. Ada 16. Berarti ada di sini. Nah, berikutnya yang kurang dari 21,5. Yang ini ada 20. Oke. Berarti 20 anggap aja di sini ya. Kurang 1 ya saya ya. Nah, ini yang satu lagi yang dari kurang dari, tambahin 5 sekali lagi, 26
Nah, yang kurang dari 26,5 itu semua data 23. Ini kalau dititikin 23. Nah, jadi di sini. Nah, kalau kita tarik garis, nanti jawabannya itu jadi begitu. Kenapa ini disebut ogive positif? Karena positif itu artinya naik gitu. Berarti ada dong ogive negatif, ada. Jadi kalau ogive negatif ini frekuensi kumulatifnya bukan kurang dari, tapi lebih dari gitu ya. Jadi nanti kebalik nih, yang ini 23. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi nanti turun. Nah, kira-kira gitu. Oke, bisa ya. Oke, luar biasa, kita sudah belajar cukup banyak dari soal ini. Oke, terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.